Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 12 akan menjelaskan mengenai boraks pada makanan. Kelompok 12 beranggotakan Nabila Kurnia Putri dengan NIM P1337431219022 dan juga ada Intan Mulyana Rizky dengan NIM P1337431219037 dan juga ada Yasna Kumairah dengan NIM P1337431219043. Keamanan pangan adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi pada makanan. Agar makanan tidak membahayakan, maka makanan itu harus terjamin dari bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan. Peranan bahan tambahan pangan atau BTP, khususnya bahan pengawet, menjadi semakin penting sejalan dengan kemajuan teknologi produksi BTP sintetis. Banyaknya BTP dalam bentuk lebih murni dan tersedia secara komersil dengan harga yang relatif murah akan mendorong meningkatnya pemakaian BTP yang berarti meningkatkan konsumsi bahan tersebut bagi setiap individu. Kurangnya pertumbuhan industri di Indonesia menyebabkan terjadinya peningkatan produksi makanan berskala industri kecil maupun industri rumah tangga. Untuk mendapatkan makanan yang diinginkan dan agar nilai jualnya tinggi, maka oknum atau produsen yang tidak bertanggung jawab menambahkan zat-zat berbahaya seperti boraks sebagai pengawet makanan. Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2012 tentang bahan tambahan pangan melarang penggunaan boraks dalam produk makanan karena dapat membahayakan kesehatan. Makanan yang mengandung boraks memiliki dampak negatif bagi tubuh jika dikonsumsi dengan dosis tertinggi yaitu 10 hingga 20 gram kilogram berat badan dewasa dan 5 gram per kilogram berat badan anak-anak akan menyebabkan keracunan bahkan kematian. Sedangkan dosis terendah di bawah 20 gram per kilogram berat badan dewasa dan 5 gram per kilogram berat badan anak-anak jika sering dikonsumsi akan terakumulasi pada jaringan tubuh yang akan memicu terjadinya kanker, menurut Tubagus tahun 2013. Lalu menurut Monijung tahun 2016, pangan yang aman serta bermutu dan bergizi tinggi sangat penting peranannya bagi pertumbuhan, pemeliharaan, dan peningkatan derajat kesehatan serta peningkatan kecerdasan masyarakat. Namun kenyataannya, dalam industri makanan, boraks sering ditambahkan pada produk tahu, bakso, mie basah, nugget, bahkan kerupuk. Bahan-bahan makanan tersebut mudah mengalami kerusakan, terutama kerusakan yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, kapang, dan kamir. Penambahan boraks secara efektif mampu meningkatkan waktu guna produk makanan dan melindungi produk makanan terhadap oksidasi yang dapat menyebabkan makanan menjadi tengik akibat pertumbuhan mikroorganisme tersebut. Menurut Rohman tahun 2012. Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM menyatakan bahwa 176 sampel jenis pangan sebesar 33,4% dari total parameter TMS di daerah Indonesia mengandung boraks. Teridentifikasinya borak pada makanan-makanan tersebut dapat kita rasakan pula perbedaannya dengan makanan yang tidak menggunakan boraks. Contohnya pada tahu, makanan tersebut terasa kenyal dan tidak mudah hancur. Bagian dalam tahu terlihat berongga karena tidak padat dan teksturnya sangat bagus. Tetapi hal tersebut tidak mutlak dan hanya sebagai perkiraan saja. Prinsip dari uji ini yaitu pembentukan senyawa rososianin berwarna merah dari boron dengan kurkumin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan boraks pada tahu yang diproduksi di kota Manado. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive. Sampel tahu diambil dari 5 pabrik yang ada di kota Manado, di mana yang digunakan sebagai sampel adalah tahu yang ada di pabrik Bahu, Batu Kota, Kleak, dan juga Pakoa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Intan Mulyana Rizky. Pada prosedur kerja ada alat, cawan petri, korek api, pengejar, pipet ukur, mortir dan penggerus, hot plate, cawan porselin, tabung reaksi, corong, Erlenmeyer, spatula, pengaduk kaca, timbangan analitik, gelas kimia, abu ukur, oven, dan spektrofometer. Pada bahan, asam sulfat pekat, asam klorida, metanol, natrium tetraboraks, kalsium karbonat, kertas saring, kertas kurkuma, kertas turmerik, sampel makanan, kunyit, dan aquades.
Cara kerja. Yang pertama, metode uji nyala pada boraks. Sampel ditimbang sebanyak 10 gram dan dipotong-potong kecil lalu di oven pada suhu 120 derajat Celcius selama 6 jam. Kemudian, sampel dimasukkan ke dalam cawan porselin, dipijarkan pada tanur dalam suhu 800 Celcius. Sisa pemijaran ditambahkan 1-2 tetes asam sulfat pekat dan 5-6 tetes metanol, kemudian dibakar. Bila timbul nyala hijau, maka menandakan adanya boraks. Yang kedua, uji warna kertas kurkuma pada pengujian boraks. Sampel ditimbang sebanyak 50 gram dan di oven pada suhu 120 derajat Celcius. Setelah tahu kering, ditambahkan dengan 10 gram kalsium karbonat. Kemudian masukkan ke dalam furnace hingga menjadi abu selama 6 jam dan didinginkan. Abu kemudian tambahkan 3 ml asam klorida 10%, celupkan kertas kurkumin. Bila di dalam sampel terdapat boraks, kertas kurkumin yang berwarna kuning menjadi berwarna merah kecoklatan. Pembuatan larutan baku, timbang sebanyak 50 mg boraks, masukkan ke dalam labu takar, kemudian tambahkan aquade sebanyak 100 ml, kocok hingga homogen atau konsentrasi 500 ppm. Pembuatan larutan sampel. Sampel tahu yang telah dihaluskan masing-masing ditimbang sebanyak 10 gram di dalam kurs porselen, lalu dikeringkan di oven pada suhu 60 derajat Celcius hingga benar-benar kering, kemudian diabukan pada suhu 600 derajat selama 8 jam. Ke dalam abu yang telah dingin ditambahkan 20 ml aquades panas sambil diaduk dengan batang pengaduk, kemudian disaring melalui kertas saring ke dalam labu ukur. Bilas kertas saring dengan aquades panas, kemudian ditambahkan aquades hingga garis tanda kode sampel tersebut. Pembuatan kurva kalibrasi. A. Set spektro pada metode kuantiti dan ditetapkan panjang gelombang. B. Lakukan pengukuran serapan atau absorpsi untuk masing-masing konsentrasi larutan baku 10, 20, 40, 60, dan 80 ppm. Catat setiap harga serapan untuk tiap larutan. C. Buat kurva standar antara konsentrasi atau ppm versus absorbansi atau A. Tentukan persamaan garis dengan metode regresi linear. Sampel buku pembanding boraks dengan bereaksi H2SO4 pengamatan nyala hijau, hasil boraks positif. Sampel tahu A dengan bereaksi H2SO4 pengamatan nyala kuning kebiru-biruan, hasil boraks negatif. Sampel tahu B bereaksi H2SO4 pengamatan nyala biru keputihan, hasil boraks negatif. Sampel tahu C dengan bereaksi H2SO4 pengamatan nyala kuning kemerahan, boraks negatif. Sampel tahu D dengan bereaksi H2SO4 pengamatan nyala biru keputihan, hasil boraks negatif. Sampel tahu E dengan bereaksi H2SO4 pengamatan nyala kuning kemerah-merahan, hasil boraks negatif. Kemudian hasil analisis boraks dengan uji kertas kurkuma. Sampel buku pembanding boraks warna merah kecoklatan, hasil positif. Sampel tahu A warna kuning, hasil negatif. Sampel tahu B warna kuning, hasil negatif. Sampel tahu C warna kuning, hasil negatif. Sampel tahu D warna kuning, hasil negatif. Sampel tahu E warna kuning, hasil negatif. Ada hasil analisis boraks dengan uji warna turmeric. Sampel baku pembanding boraks warna merah kecoklatan, hasil positif. Sampel tahu A warna kuning, hasil negatif. Sampel tahu B warna kuning, hasil negatif. Sampel tahu C warna kuning, hasil negatif. Sampel tahu D warna kuning, hasil negatif. Sampel tahu E warna kuning, hasil negatif. Ini ada kurva baku natrium tetraboraks. Hasil pengukuran kuantitatif boraks pada tahu. Pada sampel A, pada sampel tahu A, tahu B, tahu C, tahu D, dan tahu E dengan konsentrasi 0,000. Pembahasan. Dari hasil analisis boraks pada tahu
dengan menggunakan metode spektrofotometri UV FIS 5 sampel, yaitu sampel A, sampel B, sampel C, sampel D, dan sampel E dengan panjang gelombang 545 nanometer. Analisis boraks pada 5 sampel tahu, yaitu sampel A, sampel B, sampel C, sampel D, dan sampel E, dan diproduksi di Kota Manado dengan menggunakan uji nyala reaksi dengan pereaksi asam sulfat pekat dan metanol. Untuk larutan baku pembanding menghasilkan warna hijau karena boraks bereaksi dengan asam sulfat dan metanol. Untuk sampel A, B, C, D, dan E tidak menghasilkan nyala hijau, yang berarti tidak terdeteksi boraks. Nyala lain yang dihasilkan dari tiap sampel karena bereaksi dengan senyawa-senyawa lain yang terkandung pada tahu. Kemudian, untuk uji warna dengan kertas kurkuma yang ditambahkan kalsium karbonat dan asam klorida untuk baku pembanding menghasilkan warna coklat kemerahan, dan untuk sampel A, B, C, D, dan E tidak menghasilkan perubahan warna. Untuk uji warna dengan kertas turmeric, baku pembanding menghasilkan warna merah kecoklatan, sedangkan untuk sampel A, B, C, D, dan E tidak menghasilkan perubahan warna. Uji warna kertas kurkuma dan kertas turmeric sebenarnya hampir sama, yaitu berbahan dasar kunyit. Kunyit dapat bereaksi dengan asam borat membentuk senyawa berwarna merah yang dikenal sebagai rosocyanin. Hal ini menunjukkan bahwa kelima sampel yang diteliti, yaitu sampel A, sampel B, sampel C, sampel D, dan sampel E, aman dan bebas dari boraks. Kesimpulan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tahu yang dianalisis dengan metode uji nyala, uji warna kertas kurkuma, uji warna kertas turmeric, dan spektrofotometri UV FIS membuktikan kelima sampel tahu yang diproduksi, yaitu sampel A, sampel B, sampel C, sampel D, sampel E, yang beredar di Kota Manado tidak teridentifikasi adanya boraks dan bebas dari kandungan boraks. Referensi dari Jurnal Ilmiah Farmasi dengan judul Analisis Boraks pada Tahu yang diproduksi di Kota Manado. Terima kasih, cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.